Masih ada waktu? Oh, baik ya. Jangan banyak-banyak, saya juga nanti mau bagi lagi ya. Baik, bismillah. Mari kita lihat sini. Saya nanti mohon izin ya, saya akan minta bantuan teman-teman sekalian untuk bagian praktek ya, bagian praktek. Jadi saya minta nanti satu orang saja bantu saya supaya nanti bisa memvisualisasikan kepada teman-teman sekalian dan saya bisa menunjukkan cara ruku yang diajarkan lewat hadis-hadis ini. Sepakat sampai sini? Baik, langsung saja. Siapa? Satu orang. Bismillah. Antum? Jazakallah khair. Baik. Jazakallah afwan. Baik teman-teman, fokus ya. Baik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, teman kita insya Allah namanya? Boy. Boy, Masya Allah. Baik. Baik. Saya panggil Mas Boy, Kak Boy atau? Nah, baik Mas ya. Fokus ya. Teman-teman bersama kita, akhi Boy. Baik, akan memberikan gambaran kepada kita semua dengan praktek pembelajaran dari teori yang telah kita tuliskan. Baik, kita mulai pelan-pelan. Fokus ke sini, lihat sini baik-baik, kita akan tunjukkan. Kita minta teman kita, akhi Boy, untuk menghadap dulu ke sebelah sini. Ya. Baik, kita lihat dulu bagaimana cara beliau ruku ya. Nanti kita kembalikan ke hadis seperti apa Nabi mengajarkan ruku. Boleh mundur? Baik, sekarang lihat baik-baik teman-teman sekalian, silahkan ruku. Baik, tahan sebentar. Kalau ruku itu setelah apa posisinya? Oh, jelas setelah berdiri ya, berdiri. Baik, berdirinya masih baru berdiri atau setelah baca surat? Kalau baca surat posisi tangannya bagaimana? Oh, baik ya. Pelan-pelan. Baik, ini berarti setelah baca surat selesai. Lihat sini, menghadap ke sana. Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik ya. Cara beliau bersedekap saya kembali informasikan. Saya mau tanya, ini benar atau tidak? Yang benar angkat tangan? Yang tidak? Baik, kalau tidak tahu jangan ngarang, katakan. Baik, benar atau tidak ukurannya hadis? Baik, ukurannya hadis. Benar atau tidak? Benar. Tahu dari mana? Mana hadisnya? Lihat sini, lihat baik-baik ya. An-Nasai nomor hadis 886. Ketika Anda mengangkat dalam bertakbir, lihat bertakbir, mau sejajar dengan bau Al-Bukhari nomor hadis 715, hadwaman kibaihi, atau sejajar dengan daun telinga di sini, An-Nasai nomor hadis 1101, tetap setelah diangkat ini, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka meletakkan tangannya yang kanan di punggung yang kirinya. Lihat ada dua caranya. Satu, caranya tidak digenggam. Tidak digenggam. Perhatikan, yang kanan tutup punggung yang kiri di sini. Ini satu. Terdengar suara saya? Baik, belakang dengar suara saya? Baik. Kalau tidak, kenapa bisa geleng? Lihat sini. Artinya Anda dengar ya. Lihat sini. Teman-teman, fokus sini. Angkat tangan begini, letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Pertama di sini. Jelas ya? Jelas. Kedua, bisa cara yang pertama ini bisa pergelangan ketemu pergelangan di sini. Jangan di rumah Mas ya. Baik, lihat sini. Jelas? Baik, pergelangan ketemu pergelangan. Jadi begitu takbir, misal di sini, bisa takbir di sini, Allahu Akbar, ini. Langsung ya, tidak usah diukur. Allah. Pas. Ini ya. Paham? Tiga. Sa'id. Sa'id itu di sini. Lengan. Ya, sedikit ke sini. Di sini. Boleh. Kalau ini mirfak, marafik, siku, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Jadi kalau Anda ingin bersedekap jangan sampai ke sini. Ini yang dilarang. Ya, hati-hati. Kadang-kadang subuh sedang sholat di luar di puncak gitu ya, ada yang begini. Nah, ini nggak boleh. Baik ya, sampai sini. Nah, ini Mas Boy di sini posisinya. Ya, ini termasuk benar dalam hadis. Artinya boleh di sini. Sampai keringatan ya. Boleh di sini, boleh di sini. Jelas ya? Baik. Jadi ini benar. Letaknya di mana? Di dada. Dada ada dua dalam bahasa Arab. Ada nahrun, ada sodrun. Kalau nahrun itu di sini. Kalau sodrun di sini di rongga. Antara perut dengan dada bagian atas. Ini rongga. Nah, saya pernah menjelaskan tentang ini. Dalam penelitian kami, itu yang lebih kuat menggunakan di rongga, bukan yang di sini. Karena kalau yang di sini disebut nahrun. Sedangkan dalam kalimat hadis meletakkannya ala sodri. Sodrun itu di sini. Bukan di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, sodrun itu ma fauqal batni. Yang di atas perut, yang rongga yang di sini. Saya sudah terangkan ini, jadi silahkan kembali kepada bahasan yang dulu. Jadi ini benar. Sekarang silahkan untuk ruku. Hadapnya ke kiblat. Ya. Silahkan ya.
Nah, sekarang anggap kiblatnya ke sini dulu ya. Baik, silakan. Bismillah. Tahan sebentar. Pelan-pelan aja Mas ya. Jangan buru-buru. Mau kemana? Baik, tahan. Takbir. Allah. Tahan. Tahan. Benar tidak? Hadap lagi ke sana. Benar? Baik, sudah benar. Ini hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari sejajar dengan bahu. Perhatikan. Jarinya lihat pelan-pelan teman-teman. Tidak terlampau rapat di At-Tirmidzi, tidak terlampau rapat, tidak terlampau renggang. Terulur biasa begini. Jelas? Terulur biasa begini. Tidak renggang begini, tidak rapat begini. Terbuka ke depan. Ya, jadi tidak terlampau begini, ya, tidak juga begini, biasa saja begini. Ya, jelas ya? Baik. Silahkan. Ya, Allahu Akbar. Ini jadi inti bahasan kita sekarang. Kita lihat dulu beberapa bagian dari ruku. Silakan perhatikan baik-baik. Ya, ini rukunya. Kita belum bicara hadis. Ini baru bicara rukunya Mas Boy. Rukunya antum, ya, rukunya Akhi Boy aja ya, biar lebih enak. Ya, biar lebih enak. Baik. Ini rukunya Akhi Boy seperti ini. Rukunya antum belum tentu demikian. Kita ukur dengan hadis sekarang. Abu Daud nomor hadis 863. Mari kita mulai, termasuk redaksi yang sama di nomor hadis 731. Hadisnya nanti riwayat Uqbah ya bin Amr Al-Ansari. Lihat kalimatnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza raka'a wada'a kaffaihi ala rukbatayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan ruku tadi. Ruku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat baik-baik, ketika beliau ruku meletakkan jari-jarinya di lututnya, jangan dirubah. Lihat baik-baik lutut. Awas ingat, bukan di bagian paha di sini, bukan di bagian betis di bawah. Ingat di lutut, lutut. Ingat baik-baik ya. Kepala, pundak, lutut. Nih. Ini sudah baik, sudah benar. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Satu, sudah benar. Naik lagi supaya nggak capek. Lihat baik-baik. Yang diletakkan apa? Bukan tangan, telapak tangan. Kafai itu telapak tangan. Kalau tangan yad namanya. Yad. Ingat betul ya. Dalam bahasan fikih sholat, bahkan dari wudu, Quran dan hadis itu selalu spesifik menyebutkan batas. Al-Quran dan hadis spesifik menyebut batas. Misal, tangan itu yad. Kalau yad itu tangan, dari ujung jari sini, sampai ke sini. Ke bahu. Ke ujung sini. Itu tangan. Yadun. Kalau sampai sini disebut mirfaq. Jamannya marafik. Sampai sini disebut sa'id. Jelas ya? Baik, sampai sini disebut rusun. Sampai sini disebut kafun. Kafun. Ketika Anda wudu yang disebutkan mirfaq, marafik. Ya, wa aidiyakum ilal marafik, basuhlah tangan sampai siku. Quran surah 5 ayat ke-6. Tangan sampai siku, artinya dari depan ke sini, bukan dari siku ke bawah. Jadi kalau Anda buka keran untuk wudu, bukan tangannya begini digosok-gosok dari siku ke bawah, tapi ambil airnya, tumpahkan sampai ke siku, dibasuh. Paham ya? Nah sekarang saat Anda akan bersedekap sampai ke sa'id, dari ruskun sampai ke sa'id, artinya boleh sampai sini, nggak sampai siku. Tapi saat Anda meletakkan tangan di lutut yang disebutkan di hadis kafai, telapak tangan. Jadi telapaknya yang diletakkan di lutut, paham? Baik, sekarang nomor hadis 730-nya. Mohon izin ruku lagi. Sekarang telapak tangannya sudah diletakkan di lutut. Supaya lebih diketahui, Akhi Boy menghadap ke arah teman-teman sekalian. Dan kamera bisa kita lihat baik-baik supaya pemirsa di rumah bisa menyimaknya. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Bagaimana posisi jarinya? Jangan dirubah. Tertutup atau terbuka? Baik, sekarang angkat. Ruku lagi. Angkat tangan jangan berubah, gini aja. Ayo, angkat. Tertutup atau terbuka? Baik, perhatikan baik-baik ya. Baik-baik. Kalimat hadisnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a faraja asabaihi amkana kaffaihi wa faraja asabihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu akan ruku, maka beliau meletakkan telapak tangannya amkana sampai tenang, meletakkan kemudian beliau di lututnya pelan-pelan, wa faraja asabi'ahu, dan kemudian merenggangkan jari-jarinya. Di jari-jari ini bukan menutup begini tapi terbuka begini. Paham? Baik, dan kalimatnya menggunakan kata amkana. Amkana itu sesuatu yang diletakkan dengan tekanan, jadi menekan sampai tenang. Jadi ketika Anda akan ruku, tolong ruku, ngadep ke sini, izin. Lihat sini ya. Jadi begitu tangan diletakkan di lutut, jari-jarinya terbuka begini, itu sambil ditekan.
Sambil senyamannya kita. Jadi begitu Anda akan ruku misalnya, ada tekanan ke lutut Anda begini. Jadi kayak nekan ke sini. Ya, paham ya? Jadi ditekan seperti ini. Resikonya apa? Ketika ini ditekan, baik-baik, lihat baik-baik, maka betis yang di belakang itu pasti akan tegang. Ini. Ya. Saya ulangi ya, saya ulangi. Maju sedikit Mas ini. Akhi. Baik. Ini tangan diletakkan ke sini. Begitu ini menekan, ini pasti akan tegang. Jadi kalau rukunya benar, ini akan tegang. Bagian belakang. Akan kuat ini betis, otot-otot di betis ini. Karena itu, orang yang rukunya benar, mohon maaf, itu otot-otot di betisnya akan kembali diluruskan, ketarik dari bawah sampai ke atas. Ditarik lagi. Maka biasanya kalau rukunya itu benar, kalau masalah pegel, masalah macam-macam itu ketarik lagi tuh. Ya, karena ini ditekan, maka ini akan ada tekanan dari belakang. Sama, ini yang ditekan, saya tekan ke sini, maka ini akan tegang di belakang. Paham ya? Jadi kita lihat bagaimana lurusnya antara mic dengan Akhi Boy. Nah. Sudah, baik-baik ya? Sudah? Tekan dulu sebentar. Bismillah. Teruskan. Hadis selanjutnya 734. Bahkan nanti kita teruskan, ditekankan di riwayat Ibnu Ma'bad. Di Ibnu Majah nomor hadis 872. Apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. La yusabbu ra'sahu. Wala yakun muqni'an. Hati-hati, bima makna. Adalah Nabi SAW ketika beliau ruku itu, setelah tangannya ditekan, belakangnya terasa tegang, maka bagian punggungnya tidak naik mendongak ke atas, tidak juga menukik ke bawah. Itu artinya rata, lurus. Lihat ya, kalau tangan Anda tidak diletakkan di lutut, misal letakkan di paha. Tuh, naik ke atas. Letakkan di betis, turun ke bawah. Maka jika Anda melihat orang rukunya misalnya turun ke bawah, itu kemungkinan terbesar tangannya ada di betisnya. Jika Anda melihat orang yang naik ke atas seperti ini, kemungkinan terbesar tangannya ada di pahanya. Jika Anda melihat orang yang ruku tangannya di lutut, tapi misalnya ini masih punggungnya ke atas begini, itu kemungkinan besar di sininya tidak tegang. Dia tidak berikan tekanan. Paham? Kalau benar cara rukunya, maka ini menekan ke belakang, ini akan ditarik sampai lurus ke sini. Bahkan di Ibnu Majah disebutkan seakan-akan ketika ada gelas disimpan, ada bejana disimpan di atasnya. Seperti ini. Dan dituangkan air di atasnya, maka airnya tidak akan tumpah. Seperti ini. Hati-hati Mas ya. Ini situasinya. Baik ya. Ini udah bagus. Ya, sudah bagus rukunya. Belum selesai maksudnya. Baik. Jadi teman-teman sekalian. Pertama, lihat baik-baik. Saya belum selesai. Pertama, telapak tangan. Review dulu. Letakkan di mana? Lutut. Baik. Jarinya? Terbuka. Baik, pelan-pelan. Betisnya? Baik. Ada tekanan. Kemudian punggungnya? Rata, lurus, sampai dengan bagian ke kepalanya. Paham sampai sini? Belum selesai. Sekarang sikunya. Itu lagi. Nah, baik. Pernah lihat ada orang sholat pakai tisu? Udah. Sabar ya. Sabar. Baik. Baik. Pelan-pelan. Lihat sini. Ini bagian terakhir. Ini sudah cukup bagus bagian atas dengan tangannya. Nah, tinggal persoalan siku. Ini agak mirip-mirip antara ruku dengan sujud. Tapi sujud itu lebih luas lagi. Kalau ruku masih adalah toleransinya. Ingat ya, saat ruku ini, usahakan sedapat mungkin, siku jangan sampai dia mendekat ke arah diafragma, ke perut. Agak dijauhkan. Ya, bisa dijauhkan tapi sedikit menekan begini. Jadi ini dijauh, ini sudah bagus. Ya, sudah bagus. Bisa juga Anda lebarkan sedikit misalnya, dengan posisi seperti ini misal. Ya. Gak keluar begini. Jadi jangan didekatkan ke sini. Jadi dijauhkan ke sini. Sudah bagus. Gak dijauhkan sini. Tekan, gak dijauhkan. Paham ya? Lihat sini. Ibu sekalian, fokus ya. Bedakan dengan yang ini. Saya dekatkan sekarang begini. Paham gak? Ya. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Saya beginikan tuh. Saya dekatkan begini. Ke dalam. Ini keluar. Ini yang benar. Ini yang salah. Ya. Yang salah yang ke dalam. Yang ke dalam begini. Ya. Ada beberapa yang mengatakan kalau perempuan itu saat ruku juga dalam keadaan sujud, itu tangannya ke dalam. Bukan keluar. Nah itu pendapat yang keliru. Saya tidak temukan dalilnya.
Bahkan itu yang dilarang. Kenapa? Ada orang sholat pernah langsung seketika diluruskan oleh Nabi. Padahal Nabi kalau sedang orang ibadah, itu biasanya ditunggu sampai selesai. Baru dibenarkan. Tapi ini kasus menimpa khususnya dalam keadaan sujud. Di ketika sujud, ya, kemudian dia rapatkan tangannya begini, sampai menekan ke diafragmanya. Itu langsung seketika diluruskan. Jangan kerjakan itu bahaya. Di dalam posisi Anda ruku, apalagi sujud, tangan Anda menutup diafragma, itu menghambat pernapasan Anda. Anda bisa meninggal. Paham ya? Karena itu bagian yang kedua, itu siku sedapat mungkin tidak dirapatkan ke dalam, tapi dibuka keluar. Atau minimal menjauh dari perut. Jelas ya? Baik, jadi lihat ini, satu punggung yang rata. Ya kan sedikit? Ya, sedikit lagi. Yang ini aja. Terus, segini ya. Ruku antum segini ya. Nah teman-teman, demikian. Jelas? Tekan bagian belakangnya. Kemudian ini agak sedikit menjauh. Belakangnya, ya, otot-otot di betis, ini ditarik sampai ke atas dan diluruskan begini. Paham sampai sini? Baik. Sudah ruku belum? Baru ruku. Karena ruku itu bukan sekedar gerakan, tapi ada bacaan. Ini belum baca-bacaan. Ya, walaupun sudah lama, belum baca ini. Ya, baru begini aja. Baru baca ya. Silakan akhi. Jazakallah khair. Baik. Untuk antum, dapat buku. Dua langsung ya. Dua sekaligus. Baik, jazakumullah khair. Baik. Ya, bangun ya. Ini juga sudah ruku. Paham sampai sini? Maka, ayo kita coba mulai praktekkan di rumah. Antum pulang ke rumah dengan pasangan masing-masing dan keluarganya, coba meluruskan untuk ruku. Coba dilihat. Barangkali selama ini rukunya ada belum seperti tadi yang diturunkan dari hadis-hadis yang kami jelaskan. Ini baru pertama, kita belum kebacaan. Baru kegerakan saja. Maka nanti, antum, mohon maaf ya ikhwan, suami, para ayah yang nanti hadir dalam sesi kali ini, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan kita coba maksimalkan sedapat mungkin sebelum kita kembali kepada Allah. Yuk, ajak istrinya, ajak anak-anaknya, yuk kita ruku sama-sama. Ya, kemudian antum ajarkan pelan-pelan, saling koreksi, dan gak apa-apa, jangan merasa benar dulu, silahkan tunjukkan. Barangkali dengan itu semua, di posisi terbaik itulah kemudian ruku kita yang selama ini belum kita sadari. Paham ya? Baik.